Om Swastiastu. Pada pagi yang berbahagia ini, kita kembali bisa bertemu dalam acara yang sangat berguna ini, di mana pada hari ini Pranda akan mengambil satu topik yang Pranda berikan judul Sura dan Asura Sampat. Berhubungan dengan kedua konsep ini, masih keterkaitan dengan konsep Ruwa Bineda. Tetapi konsep Ruwa dan Ruwa Bineda ini sudah mengkhusus menukik kepada pelaksanaan etika dalam hidup kita sehari-hari. Kata Sura Sampat dan Asura Sampat ini bisa kita temukan di dalam lontar Bhagavad Gita, dan konsep yang sama tetapi dengan istilah yang berbeda kita juga ketemukan di dalam lontar Sar Samusaya. Ada yang menyebutkan Subha Asubha Karma, ada yang menyebutkan Sura dan Asura Sampat. Kedua istilah yang berbeda, namun pengertian yang terkandung di dalamnya itu adalah sama. Kedua konsep ini dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita sebagai dua kutub sifat perilaku manusia yang selalu bertentangan. Sifat dewata dan sifat raksasa. Jadi sifat sura dan sifat asura. Itu juga akan mendominasi diri manusia. Baik itu ada di dalam pikiran manusia, di dalam kata-kata yang diucapkan oleh manusia, maupun dalam perilaku kehidupan manusia itu sehari-hari. Apakah sifat-sifat sura sampat itu? Apakah sifat-sifat dewata itu? Tentu Pranda tidak perlu menguraikan banyak karena semua tahu konsep itu. Bahwa sifat-sifat para dewata adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebaikan, kerahayuan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan selanjutnya bagaimana para dewata diuraikan di dalam kitab-kitab itihasa kita yang hidup di alam sorga, yang penuh pencerahan dan penuh kedamaian. Di kutub yang lain sebagai suatu hal yang berlawanan, sifat-sifat raksasa atau asura itu diuraikan, dideskripsikan juga sebagai sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat dewata. Yaitu apakah sifat-sifat raksasa itu? Ya, sifat-sifat yang tidak menyukai adanya kedamaian, sifat-sifat yang selalu membenci, sifat-sifat kerakusan, tidak ada ketenangan, sifat kebodohan, sifat kemalasan, dan lain sebagainya. Dan kita sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita di rumah, sudah diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah, bahwa kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang bersifat raksasa, dan kita dianjurkan untuk mengikuti sifat-sifat dewata. Demikianlah dua kutub Ruwa Bineda dalam perilaku hidup manusia. Ada 3 dimensi yang manusia kerjakan dalam menyerap sifat-sifat raksasa dan sifat-sifat dewata itu. Yaitu apa yang disebut dengan trikaya. 3 yang dimiliki oleh manusia, yaitu manacika, pikiran. Yang kedua adalah wacika atau perkataan. Yang ketiga manacika, yaitu perbuatan itu sendiri. Sifat-sifat dewata dan sifat-sifat raksasa itu potensi ada pada diri seorang manusia. Jadi manusia itu pada hakikatnya menurut filsafat Hindu memang ada punya potensi sifat-sifat dewata dan ada potensi sifat-sifat raksasa dalam dirinya. Sifat-sifat raksasa itu atau sifat-sifat dewata itu dalam penampilannya selalu mengarah pada 3 dimensi tadi. Kalau manusia cenderung dikuasai oleh sifat-sifat dewata, sifat dewata itu akan muncul lewat pikirannya. Dengan cara berpikir saja orang itu sudah bisa diketahui apakah dia dipengaruhi oleh sifat-sifat dewata atau tidak. Demikian juga sebaliknya, sifat-sifat keraksasaan itu memang awalnya sekali muncul dari pikiran. Maka pikiran disebut dengan rajendriya, raja daripada semua indria. Karena perkataan yang kita ucapkan setiap hari, karena perbuatan yang kita lakukan setiap hari, seluruhnya diawali dari berpikir. Itulah sebabnya dalam kitab Sar Samusaya ditekankan bahwa
Dari pikirlah dulu harus dimulai yang benar. Itu sebabnya kenapa Pranda menguraikan konsep ini dari konsep dulu. Biar orang tidak salah berpikir. Apa yang disebut dengan istilah ilmu modern, blok mental, itu apakah disorders mental dan lain sebagainya, itu yang pertama kita harus perbaiki dulu. Jadi kitab-kitab Sara Samosaya yang menyebutkan Subha Asubha Karma dan kitab Bhagavad Gita yang menyebutkan tentang Sura dan Sura Sampat dengan detail menyebutkan apa perbuatan-perbuatan yang muncul dari Kaika, Wacika, dan Manacika itu. Di sini dapat Pranda sarankan atau anjurkan seseorang memulainya harus dari pikiran. Janganlah berkata-kata dulu sebelum kata-kata yang akan diucapkan itu diproses dulu dalam pikiran. Janganlah hendaknya kita berperilaku ya apabila perilaku kita itu belum didasarkan pada pikiran yang benar. Itu yang pertama yang harus Pranda sampaikan. Lalu bagaimana kita mengenal bahwa itu berpikir yang benar, bahwa itu berpikir yang tidak benar? Ini memang proses yang panjang, saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Jadi ada suatu proses yang disampaikan Pranda temukan dalam kitab Ramayana. Ketika Prabu Wibisana tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia diangkat menjadi raja, menggantikan kakaknya yang sudah meninggal dunia di Alangkapura, bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah pada saat itulah Wibisana mohon petunjuk kepada Sang Ramadewa, apa yang harus saya lakukan. Nah di sini poinnya yang pernah ceritakan bahwa disebutkan perihan teman Darmo Dumo Ranang Sarat, seseorang dalam hidup ini yang harus diutamakanlah Dharma. Begini kata daripada Prabu Rama kepada Wibisana. Semua manusia yang pertama menjadikan skala prioritas dalam hidup kita adalah Dharma. Lalu apakah Dharma itu Datu Pranda? Dharma itulah sifat-sifat kedewataan. Sukalah berdamai, bersabarlah, janganlah saling membenci, janganlah rakus, jangan menjadi orang jahat, dan selanjutnya masih ada ribuan lagi yang diberikan contoh. Jadi lakukanlah Dharma. Darmo Dumo Ranang Sarat, hidup di bumi ini Dharma yang harus dijadikan komando. Poin yang satu dalam sifat raksasa dan sifat dewata ini. Poin yang kedua disebutkan Saraga sang sadu sirai ke tu tana. Adikku Wibisana, bila engkau hidup di bumi ini, bila engkau ingin menjadi raja yang sukses, Saraga sang sadu sirai ke tu tana. Orang-orang bijaksana itulah, orang-orang yang tercerahkan, itu hendaknya kamu dekati dan kamu ikuti. Kita sudah diberikan frame sekarang. Jadi frame untuk marah kepada sifat-sifat dewata. Janganlah tidak suka kepada orang sadu. Orang sadu itulah orang yang melaksanakan dharma. Orang yang baik, orang yang jujur, orang yang penyabar, orang yang saling mencintai, orang yang bisa menghormati orang lain, orang yang sopan santunnya tinggi. Ya, engkau tidak boleh membenci orang-orang yang begitu. Itu ajaran daripada Sang Ramadewa. Ya. Amatilah di mana di dunia ini ada orang yang sadu. Engkau harus dekati. Sirai ke tuatana, ikutilah beliau. Bila kita sering bergabung dengan orang-orang sadu yang mengambil-ambil sifat-sifat kedewataan, ya, bahkan di dalam Slokantara disebutkan, kalau engkau bergabung dengan orang-orang bijaksana dan orang cerdas, dimarahi pun kamu setiap hari, bertengkar pun kamu setiap hari, itu masih ada gunanya dalam hidup kamu. Meskipun kamu berkasih-kasihan, saling mencintai, dan saling melindungi dengan orang-orang yang tidak sadu, orang-orang yang mempunyai sifat keraksasaan, ya, orang yang pembenci, orang pemarah, orang yang tidak jujur, pokoknya semua jahat ada dirinya, lalu kamu bergabung ke sana, meskipun kamu nampak berkasih-kasihan, sama saling senyum-senyuman, saling peluk-pelukan, itu sudah amat berbahaya bagimu. Jadi di sini ada sudah garis demarkasi pengajaran untuk masuk ke wilayah sifat-sifat kedewataan dan menghindari sifat-sifat keraksasaan. Itu poin yang kedua diajarkan. Jangan membenci orang yang sadu. Patut diikuti orang itu. Jadi Pranda
mengharapkan supaya anak-anak kita diajarkan untuk bergaul dengan orang-orang baik dan mengikuti perilaku orang-orang baik. Paragraf yang ketiga atau pasnya statement yang ketiga, dan arte tan kamu pidiono tian yase. Dalam hidup ini, ya, tan arte bukan materialistik yang dijadikan suatu komando. Tan kamu bukan pemenuhan nafsu yang dijadikan komando hidup kita. Ya, tan yase jadi bukan pamerih yang diharapkan. Jadi ada 3 poin yang sering dikuasai oleh sifat-sifat raksasa itu. 1, pamerih. Supaya dapat saja dia. Ya. Sedangkan konsep yadnya itu tanpa pamerih. Selalu memberi. Kalau hidup betara selalu memberi, kalau raksasa selalu meminta. Ini 2 kutub yang diajarkan. Tan yase. Jadi kemudian ada kata tan arte, bukan materialistik, bukan hal-hal yang bersifat materi yang dijadikan komando dalam hidup kita. Ya. Kemudian tan kamu, bukan nafsu biasa hidup mereka. Ya sakti sang sajana, orang disebut dengan sakti. Nah ini kepada pemirsa khususnya yang berkompetensi dalam pengembangan sumber daya manusia, perlu ingatkan sedikit nilai penting daripada ini, bahwa manusia yang hebat, manusia yang unggul, manusia yang dijadikan pandu sebagai suatu strata yang tinggi, dalam Ramayana disebutkan, ya sakti sang sajana, disebut manusia sakti, unggul, dharma raksaka. Bila orang itu mampu menjaga sifat-sifat kebenaran, kebaikan, kejujuran, kedamaian. Mudah-mudahan di masyarakat belum bergeser. Ya, ada yang pernah dengar, dan mudah-mudahan berita ini salah, banyak orang mengabaikan kebenaran untuk mendapatkan keinginannya dan untuk mendapatkan harta benda. Ini hal-hal yang terbalik dalam konsep dharma raksaka itu. Jadi kita harus menjaga kebenaran itu sebagai pola hidup kita. Nah ini sekarang sifat-sifat raksasa dan sifat-sifat kedewataan sudah mulai dihadirkan di hadapan kita. Step yang pertama kita harus lakukan dalam hidup ini adalah masuk ke wilayah sifat-sifat dewata dan menghindari sifat-sifat raksasa. Lalu apakah yang kita kerjakan apabila diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri ada yang mengambil sifat kedewataan, ada yang mengambil sifat keraksasaan? Kembali pada konsep keduanya adalah milik kita. Tetapi dalam peningkatan spiritualitas kita, kita harus melangkah mendekati sifat-sifat dewata, sura sampat, dan menjauhi sifat-sifat asuri sampat. Nah itulah ajaran-ajaran agama kita pada step awal. Karena itu ajaran-ajaran yoga yang sangat terkenal di dunia. Yoga dalam pengertian yang pertama itu disebutkan yama dan niyama. Ada panca yama, ada panca niyama, ada dasa yama, ada dasa niyama brata. Siapa yang melakukan yoga, huge connection, hubungan dengan Ida Hyang Widi, yoga itu ada hubungan antara kita sebagai personal Sayang Arba dan kepada Ida Hyang Widi sebagai pencipta yang tertinggi. Kita perlu adakan suatu jembatan yang disebut dengan yoga. Gerakan kita yang pertama untuk melaksanakan yoga adalah yama dan niyama, yang pada intinya melakukan apa yang diajarkan, dianjurkan, dan menghindari apa yang dilarang. Itu adalah basic daripada ajaran spiritualitas kita sebagai umat beragama Hindu. Jadi dari yang sederhana ini, pertama kita mengenal konsep Ruwabeda itu eksis, yang kedua kita mulai masuk ke wilayah sifat Surya Sampat dengan melawan dan mengendalikan diri kita dari pengaruh-pengaruh yang bersifat Asuri Sampat. Tidak ada orang-orang yang bergerak ke wilayah Sura Sampat tidak diganggu oleh Asuri Sampat. Tidak ada. Dia akan berdampingan selalu. Bagi orang yang ingin cerdas, dia belajar, itu dharma. Tetapi ketika dia belajar, dia diganggu dengan sifat-sifat malas. Sifat-sifat raksasa akan selalu hadir. Atau kita kadang-kadang hidup sudah merasa baik sekali, tetapi ada suatu bencana yang datang pada diri kita. Sifat malas, penyakit, dan lain sebagainya. Itu pun kita harus jadikan sebagai suatu cara berpikir yang benar, bahwa raksasa itu diciptakan untuk membesarkan kita.
Jadi bagi orang yang telah mencari pencerahan, kedua hal ini dianggap hadir di depannya, tapi step yang dia yang dia tempuh adalah mendekati sifat Sura Sampat dan meninggalkan sifat-sifat Asura Sampat. Nanti bagaimana kedua sifat raksasa dan sifat dewata ini muncul dalam kehidupan sehari-hari? Satu aspek misalnya pernah diceritakan di dalam upacara. Salah satu upacara yang terkenal yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali, khususnya yang berhubungan diri kita sendiri, adalah upacara potong gigi. Jadi ada 6 gigi yang dipotong di atas, ya, 2 taring dan 4 gigi seri. Kemudian ada gigi yang di bawah yang tidak sama sekali dipotong. Tentu ada pemirsa yang sudah mengerti simbol-simbol yang terdapat, tapi belum yang tahu. Pernah sampaikan bahwa gigi yang dipotong di atas sebagai simbol Sura Sampat, sedangkan gigi yang masih di bawah yang tidak dipotong adalah simbol-simbol daripada Asura Sampat. Jadi sifat dewata harus mengungguli sifat-sifat keraksasaan. Apabila sifat dewata ada tanpa ada sifat raksasa di bawah, tentu hidupnya tidak bagus. Bagaimana kita mengunyah makanan yang gigi di atas saja. Tapi kalau sifat-sifat keraksasaan yang muncul, itu juga akan membahayakan hidup kita karena tidak berorientasi kepada ajaran Dharma, tidak berorientasi pada ajaran kebenaran. Itu yang oleh orang tua perlu disampaikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita. Jadi upacara potong gigi itu adalah bukan hanya suatu simbol saja yang harus dilaksanakan pada jam sekian sampai jam sekian, tetapi harus dihayati, dimaknai bahwa upacara itu juga diilhami oleh konsep Ruwo Binede, khususnya konsep Sura Sampat dan Asura Sampat. Setelah diketahui, maka mulailah kita membimbing putra-putra kita, putri-putri kita semua untuk membiasakan masuk ke wilayah Sura Sampat. Kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban moral, Prana juga mempunyai kewajiban moral. Semua orang sebagai pemimpin, baik dia memimpin umatnya, memimpin sekolahnya, memimpin keluarganya, apapun yang dipimpinnya, maka orang-orang cerdas ini patut mengarahkan kehidupan manusia menuju ke arah sifat-sifat dewata dan menghindari sifat-sifat yang bersifat keraksasaan. Ada suatu peringatan yang disampaikan oleh kitab Bhagavad Gita kita. Satu statement yang kurang lebih isinya adalah di mana kekacauan itu muncul, di mana penderitaan itu menghebat, maka orang yang pertama disalahkan atas kejadian itu adalah orang-orang cerdas yang ada di sana. Hal ini pernah sampaikan ketika Krishna memarahi Bhisma sebagai pemimpin terbesar kerajaan Hastinapura, dan beliau adalah penglingsir, tetua, sesepuh, dan ilmunya tidak diragukan lagi. Tetapi perang Mahabharata hebat muncul, dan di sanalah Krishna memberikan penekanan bahwa engkaulah yang pertama kali harus bertanggung jawab atas keadaan ini. Orang-orang cerdas yang pertama kali akan disalahkan terhadap kekacauan dan ketidakdamaian di bumi ini. Karena itu, Prana mengajak kepada bapak ibu di rumah, terhadap anak-anaknya, kepada bapak dan guru, ibu guru di sekolah, kepada pemimpin-pemimpin dimanapun berada, di mana kita mengendalikan orang dalam hidupnya. Bapaklah yang pertama, ibulah yang pertama, selaku orang cerdas, selaku orang yang tercerahkan untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Nah, demikian yang Prana bisa sampaikan terhadap sifat-sifat Sura Sampat dan Asura Sampat dalam konsep dan dalam kehidupan kita sendiri. Kita sendiri akan mengalami sebagai personal. Kadang-kadang kedua konsep ini sering bertempur dalam tubuh kita. Bila pikiran melihat sesuatu yang menguntungkan tubuh kita, kita menginginkan sesuatu melakukan. Tetapi pikiran juga akan memberikan suatu pertimbangan. Perbuatan itu tidak baik. Ada sebuah contoh, apakah dengan cara mencuri ini kita akan bisa berbahagia? Ya,
jawaban pikir yang murni pasti tidak. Tapi keinginan sifat-sifat raksasa menganjurkan, ya lakukan saja, tidak apa-apa, toh tidak ada orang melihat. Inilah biasa yang sering terjadi dalam orang-orang yang berdimensi kematerialistik. Begitu tidak ada orang yang melihat, dia berani melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi memang takut ia lakukan kejahatan ketika ada orang melihat. Penglihatan yang holistik dan komprehensif adalah penglihatan yang kedua dimensi. Penglihatan yang real dan penglihatan yang niskala. Bapak polisi atau guru mungkin saja tidak bisa mengawasi full dalam 24 jam. Tapi ide Sang Yang Widih, Tuhan Yang Maha Esa, beliau adalah 24 jam mengawasi kita dan tidak ada perbuatan kita yang tanpa respon, tanpa akibat. Karena itulah ini akan berkaitan dengan konsep karma phala itu sendiri, di mana kita dianjurkan untuk berbuat yang baik, menghindari yang tidak baik, supaya kebaikan datang pada diri kita. Berdasarkan konsep itulah umat Hindu, para Anda sendiri, para pemirsa semuanya, marilah kita berpacu untuk masuk ke wilayah Sura Sampan, masuk ke wilayah kebaikan, dan marilah kita berusaha menghinar diri dari pengaruh-pengaruh yang bersifat Asura Sampan, baik itu ada dalam tubuh kita sendiri maupun yang ada di dalam alam semesta ini. Dengan suatu harapan, step pertama tentang yama dan niyama bisa kita langkahi, setelah itu baru kita lanjutkan lagi hubungan kita yang lebih tinggi terhadap ide Sang Widih, di mana orang akan mencapai suatu keseimbangan dan kestabilan dalam hidupnya. Dia tidak berbahagia bila sesuatu terpenuhi indrianya, dia juga tidak bersedih apabila dia mengalami suatu goncangan-goncangan hidup dalam hidup ini. Karena seperti yang kita tahui, ada 4 katanya hidup kita yang harus kita lalui: suka, duka, larapati, berbahagia, bersedih, sakit, dan mati. Bagi orang yang terbebas dari ruwa bineda, sura dan sura bumi ini, kita akan memperoleh suatu keseimbangan, kebahagiaan, dan kedamaian di bumi ini. Demikianlah yang Pranda bisa sampaikan. Semoga wacana pagi ini bisa mencerahkan dan lebih menuntun kita kepada hal-hal yang bersifat dharma. Prana Sinap dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.